Recording in progress. Pada pasien. Pasien datang dengan hemodinamik stabil, pemeriksaan fisik dari paru-paru, jantung dan juga abdomen dalam batas normal. Status lokasis menunjukkan adanya edema pada ekstremitas inferior dextra dengan teraba hangat, dengan homosign positif, dengan lingkar paha kanan dibandingkan kiri 49 dibandingkan 41 cm, dengan betis kanan 41 cm dan betis kiri 31 cm. Dilakukan EKG, didapatkan sinus ritem normoaksis 80 kali per menit dengan TWI di V1 sampai dengan V4 dengan chest X-ray yang normal dan pemeriksaan leukosit yang meningkat. Dilakukan pemeriksaan duplex ultrasound, didapatkan total trombus di vena iliaca eksternal sampai dengan vena poplitea dextra. Pasien dirawat inap, lalu pasien melanjutkan terapi dengan enoxaparin, warfarin dan juga paracetamol untuk nyeri. Keesokan harinya pasien dilakukan venografi, didapatkan total trombus di vena iliaca communis sampai dengan poplitea dextra. Setelah itu pasien dilakukan tromboaspirasi dari vena poplitea dextra sampai dengan vena iliaca communis, diberikan alteplase bolus 5 mg dan dilanjutkan dengan drip 0,5 mg per jam intrakateter dan juga intrasit. Setelah CDT, pasien dipindahkan ke HCU karena pasien on CDT. Lalu saat dipindahkan di HCU, pasien mengeluhkan sesak nafas dengan respiratory rate yang meningkat sebanyak 30 kali per menit, mengalami desaturasi dan juga takikardi. Dengan tensi saat itu masih stabil di 110/70. Dilakukan fokus, ternyata didapatkan takse yang menurun dan dilakukan scoring SPSI, didapatkan scoring 2. Dilakukan EKG evaluasi, didapatkan sinus takikardi dengan aksis yang masih sama dan TW inversions di V1 sampai dengan V4. Lalu pasien dikelola sebagai intermediate high risk of PE. Pasien diberikan systemic thrombolysis dengan ateplase dengan dosis 35 mg per IV dibolus selama 15 menit. Evaluasi klinis, kondisi membaik tanpa adanya komplikasi, di mana RR-nya meningkat, saturasinya membaik dan juga nadinya menurun dengan tensi yang stabil. Lalu pasien dilakukan venografi evaluasi, ternyata didapatkan residual trombus di vena iliaca communis sampai dengan vena poplitea dextra. Karena klinis stabil dan juga hemodinamik stabil, pasien dipulangkan dengan varoxaban 2x15 dan dilakukan pelacakan autoimun via rawat jalan. Sebagai pembahasan, DVT tidak lepas dari patogenesis dari Trias-Virchow, di mana menurut faktor resikonya dapat dibagi menjadi provok dan juga unprovok, di mana provok DVT faktor resiko yang sudah diketahui dan unprovok DVT faktor resiko yang masih perlu dicari tahu. Dan bagaimana faktor resiko pada pasien yang awalnya kita duga sebagai duduk lama, ternyata penelitian menunjukkan duduk lama dengan durasi lebih dari 10 jam itu meningkatkan resiko terjadinya VTI sebesar 1,9 sampai dengan 2,8 kali dengan peningkatan 10% pada duduk yang lebih lama setiap penambahan 1 jam untuk duduk yang lebih lama. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Johansson et al. Pada tahun 2020, duduk lama dengan durasi 6,5 jam dibandingkan kurang dari 3,5 jam itu memiliki insidensi VTI yang sama. Sedangkan DVT pada dewasa muda itu lebih sering dialami oleh laki-laki, di mana sudah dieksklusi dari penggunaan terapi hormonal pada wanita dan juga sering melibatkan vena di proksimal, salah satunya adalah vena iliaca dengan stenosis dan juga oklusi, dan resiko berulangnya juga yang lebih tinggi. Sedangkan secara anatomi DVT inferior itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah proksimal dan juga distal. Proksimal itu dari vena iliaca sampai dengan vena poplitea, di mana klinisnya biasanya lebih berat dengan rekanalisasi sendiri itu dapat terjadi pada 20% kasus. Dan tingginya silent PE, di mana hingga 60% pasien dengan DVT proksimal itu bila dilakukan pemeriksaan pencitraan didapatkan adanya tanda PE, namun klinis tidak menunjukkan ke arah PE. Dan resiko simptomatik PE itu meningkat pada DVT proksimal dalam 2 minggu terapi awal. Sedangkan DVT distal itu DVT pada level vena tibialis ke bawah dengan rekanalisasinya dapat terjadi 80% dengan resiko PI yang lebih rendah, di mana pada pasien dengan DVT tanpa ada klinis mengarah ke PE dengan hemodinamik stabil tidak direkomendasikan untuk pelacakan PE secara rutin menurut ESPS 2021. Namun bila pada pasien dengan DVT ditemukan adanya klinis keterlibatan dari paru-paru, pemeriksaan penunjang yang abnormalitas seperti EKG, ditemukan trombus pada RV, maka perlu dilakukan untuk pelacakan ke arah PE. Dan berikut adalah bagan diagnosis dari
DVT, dan terapi DVT meliputi antikoagulan. Tujuan dari pemberian antikoagulan ini adalah untuk mencegah propagasi dari trombus ataupun clot, sehingga memberikan tubuh untuk dapat melakukan fibrinolisis secara mandiri. Dan terapi DVT juga meliputi terapi intervensi perkutan, di mana kita perlu mempertimbangkan lokasi dari DVT inferior itu sendiri. Bila lokasinya proksimal dengan klinis yang berat, dengan usia yang masih muda, harapan hidup yang masih panjang, dengan resiko perdarahan yang rendah, dengan komorbid yang rendah, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan catheter based treatment. Dan pada pasien dengan DVT distal itu direkomendasikan untuk pemberian antikoagulan dan evaluasi DUS dan juga TEE bila ada mengarah ke arah PE. Berikut adalah beberapa penelitian yang membandingkan terapi CDT dengan antikoagulan pada pasien dengan DVT. Ternyata terapi CDT ataupun catheter based treatment itu memberikan luaran yang lebih baik dibandingkan antikoagulan saja. Karena apa? Karena dengan catheter based treatment ini kita dapat mengurangi secara langsung load dari trombus, sehingga aliran vena akan lebih bagus dan patensinya juga akan lebih bagus, sehingga memberikan klinis dan perbaikan klinis yang lebih baik, dan juga mencegah recurrency serta resiko PTS yang lebih rendah dibandingkan terapi antikoagulan saja. Dan di sini ternyata resiko untuk perdarahan dan juga kematian pada pasien yang diterapi dengan CDT ataupun antikoagulan didapatkan sama. Nah, berikut adalah studi yang menunjukkan bahwa trombektomi mekanikal secara kateter itu memberikan luaran yang baik terkait aliran, kompresibilitas dari vena, dan juga patensi, serta memperbaiki gejala yang kita ukur dari Villalta score. Dan pada pasien dengan DVT yang dilakukan dengan CDT, maka beresiko untuk terjadi pulmonary emboli atau PE sebesar 1,5 kali lebih tinggi, di mana klinis PE itu dapat asimptomatik hingga simptomatik, hingga dapat terjadi instabilitas dari hemodinamik. Dan pada pemeriksaan EKG dapat ditemukan sinus takikardi ataupun adanya air train pattern, di mana didapatkan T-wave inversion pada V1 sampai dengan V4. Dan tata laksananya juga tergantung dari stratifikasi resikonya. Bila kita curiga PE, maka dengan hemodinamik tidak stabil, maka kita dapat melakukan bedside TTE untuk menilai RV dysfunction. Salah satu parameternya adalah dengan TAPSE. Bila terjadi penurunan RV, maka kita dapat lakukan pemeriksaan CTVE bila tersedia dan dapat dilakukan pemeriksaan CTVE dengan cepat. Namun bila tidak, dapat dikelola sebagai high risk PE. Di mana pada berikut adalah scoring yang sering digunakan untuk scoring pada akut PE, dan terapi dari akut PE itu tergantung pada stratifikasi resikonya. Pada pasien dengan resiko tinggi, maka rekomendasinya adalah pemberian dari trombolisis dan juga pemberian dari UFH, di mana pada pasien dengan intermediate risk of PE direkomendasikan untuk pemberian antikoagulan. Dan bila terjadi penurunan kondisi ataupun hemodinamik menjadi tidak stabil, maka trombolisis sistemik dapat dilakukan. Berikut adalah bagan alur tata laksana PE menurut ESVSM 2025, di mana pada pasien dengan high risk PE tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan sistemik trombolisis, maka pilihannya adalah sistemik trombolisis. Dan bila ada kontraindikasi sistemik trombolisis, maka dapat direkomendasikan untuk dilakukan CDT, dan bila resiko untuk bleedingnya tinggi, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan embolektomi secara surgical. Pada pasien dengan high risk PE dengan klinis yang berat seperti RR-nya meningkat, desaturasi, penurunan tekanan darah, laktat yang lebih dari 2, maka dapat dipertimbangkan terapi catheter based treatment. Selain itu, pada pasien dengan hemodinamik stabil namun terjadi perburukan dari klinis sesaknya, maka dapat diberikan terapi sistemik trombolisis. Dan berikut adalah regimen, dosis, dan juga indikasi kontraindikasi dari pemberian trombolisis sistemik pada pasien dengan akut PE. Dan menurut penelitian, itu sistemik trombolisis ternyata dapat diberikan pada pasien dengan intermediate high risk bleeding, di mana resiko perdarahan
pada reduced dose ataupun full dose pada pasien dengan high risk ataupun intermediate high risk bleeding untuk resiko perdarahan dan juga kematiannya itu sama dibandingkan dengan terapi antikoagulan saja, dan pada reduced dose ternyata memiliki outcome yang sama dibandingkan dengan full dose trombolisis terkait dengan perbaikan dari fungsi right ventricle, perbaikan hemodinamik, perfusi dari paru, dan juga resolusi dari clot itu sendiri. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dosis trombolisis yang diturunkan pada pasien intermediate high risk PE ternyata memberikan luaran klinis yang baik terkait dengan tadi fungsi dari right ventricle, perfusi dari paru, dan juga hemodinamik serta resolusi dari clot dengan resiko kematian dan juga perdarahan yang rendah. Dan di sini relevansinya bagaimana pada pasien dengan akut PE di mana tidak ada shunting pada RV menuju RA menuju LLA, maka semua darah dari RV akan menuju ke arteri pulmonal, di mana cardiac output 100% menuju ke arteri pulmonalis, sehingga semua dosis trombolitik itu akan mencapai pada clot atau trombus-trombus pada arteri pulmonal, sehingga dosis yang rendah itu akan sama efektifnya dengan full dose. Berbeda dengan pada kondisi stroke, infark ataupun ACS, di mana hanya seberapa persen cardiac output yang menuju ke arteri koroner ataupun arteri cerebri, sehingga diperlukan dosis trombolisis yang lebih tinggi agar dapat terjadi resolusi dari clot itu sendiri. Dan terapi lain itu pada akut PE meliputi catheter based treatment, dapat menggunakan mechanical ataupun catheter direct thrombolysis, di mana luaran klinisnya itu tidak berbeda bermakna. Namun beberapa penelitian mengatakan bahwa length of stay pasien dengan trombektomi mechanical pada PE akut itu ternyata lebih rendah dibandingkan catheter direct thrombolysis. Kekurangannya memang pada catheter direct thrombolysis ini membutuhkan evaluasi yang intensif dan evaluasi berkala. Dan salah satu cara untuk mencegah terjadinya pulmonary emboli pada kasus DVT ataupun VTE adalah penggunaan dari IVC filter, di mana IVC filter ini direkomendasikan untuk dilakukan pemasangan pada pasien dengan VTE yang dikontraindikasikan untuk mendapatkan antikoagulan, ataupun dapat dipertimbangkan pada pasien trombosis iliokaval yang dilakukan trombolisis ataupun pasien dengan masif pulmonary emboli yang dilakukan trombektomi ataupun trombolisis sistemik. Dan juga dapat dipertimbangkan pada pasien dengan VTE yang sudah mendapatkan terapi yang adekuat namun tetap terjadi progresivitas. Dan menurut SRI di pemasangan IVC ini dapat dipertimbangkan pada pasien dengan PE ataupun DVT yang menjalani advanced treatment seperti CDT. Dan berikut adalah kontraindikasi pemberian antikoagulan menurut ASCO, yaitu kontraindikasi absolut dan juga kontraindikasi relatif. Dan menurut penelitian yang dilakukan PREPIC 2005, DVT yang dipasang IVC pada DVT proksimal ternyata resiko untuk terjadinya PI itu lebih rendah, namun resiko DVT berulangnya lebih tinggi dengan resiko perdarahan dan juga kematiannya sama dibandingkan dengan antikoagulan saja. Sedangkan PREPIC 2015 juga menunjukkan bahwa IVC filter dibandingkan dengan antikoagulan saja ternyata kejadian dari recurrent PI selama 3 bulan dan juga 6 bulan itu sama saja dengan mortalitas dan juga perdarahan mayor dibandingkan antikoagulan sama. Berikut adalah komplikasi yang dapat terjadi pada pemasangan IVC. Dan sebagai kesimpulan, wanita 24 tahun mengalami DVT proksimal, ekstremitas inferior dextra, dilakukan intervensi vaskuler, kemudian pasien mengalami intermediate high risk PE dan dilakukan trombolisis sistemik dengan evaluasi klinis yang membaik tanpa adanya komplikasi. Dan terapi CDT ini dapat dipertimbangkan pada pasien dengan DVT proksimal dan meningkatkan resiko untuk terjadinya PE, sehingga IVC filter dapat dipertimbangkan pada kasus-kasus tertentu pada DVT yang high burden thrombus ataupun yang mengalami advance terapi. Dan juga terapi trombolisis ini diindikasikan pada pasien dengan high risk PE, namun dapat dipertimbangkan pada intermediate high risk PE yang dengan terapi antikoagulan mengalami perburukan kondisi. Sekian dari saya, mohon asupan dan dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Dewi atas pemaparan kasusnya yang sangat komprehensif.
kita lanjutkan ke sesi diskusi. Mungkin dari saya dulu dok, ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan secara jelas ya dok terkait cara pemberian trombolisis pada pasien dengan PE. Namun mungkin yang ingin saya tanyakan, kapan dok kita memang benar-benar direkomendasikan untuk memberikan fibrinolysis pada pasien PE. Kemudian tadi juga disebutkan terkait dengan beberapa cara pemberiannya, ada kayak seperti full dose, kemudian ada accelerated dose. Itu apakah ada hanya sekedar pilihan dan kita bisa memilih atau ada pertimbangan khusus? Kemudian yang ketiga, mungkin terkait dosisnya juga ya dok tadi ya dok. Yang kemudian terkait keberhasilannya juga dok. Kapan kita nyatakan bahwa successful thrombolysis atau kapan failed fibrinolysis? Ya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, menurut ESC 2019 memang yang direkomendasikan untuk dilakukan trombolisis sistemik adalah pada pasien dengan high risk PE. Di sini high risk PE itu menggarisbawahi pada pasien yang mengalami cardiac arrest ataupun pasien yang mengalami shock obstruktif, di mana membutuhkan support baik mekanikal ataupun medikamentosa untuk mempertahankan sistolik lebih dari 90 ataupun adanya tanda hipoperfusi dari organ, ataupun pada pasien dengan persisten hipotensi dokter. Itu adalah indikasi kelas rekomendasi 1 untuk dilakukan sistemik trombolisis pada PE akut, yaitu high risk PE. Namun pada intermediate high risk PE itu sebenarnya direkomendasikan untuk pemberian antikoagulan. Namun bila dengan pemberian antikoagulan dapat kita evaluasi secara klinis dan juga fungsi dari RV dalam 36 jam tidak terjadi perbaikan fungsi RV ataupun klinisnya semakin memburuk, maka kita dapat melakukan rescue trombolisis dokter. Seperti itu. Dan bagaimana cara pemberiannya? Untuk full dose itu dengan regimennya yang biasa digunakan adalah 3 regimen ya dokter. Yang pertama adalah alteplase, streptokinase, dan juga urokinase. Namun penelitian yang banyak menilai adalah menggunakan alteplase untuk full dose dan juga reduced dose. Di mana full dose itu 100 mg dalam 2 jam diberikan intravena, dan juga reduced dose ada yang mengatakan bahwa setiap 25 mg dapat diberikan selama 4-6 jam, atau ada yang mengatakan bahwa dapat diberikan 50 mg dalam 2 jam dokter. Beberapa literatur mengatakan seperti itu. Namun untuk dosis reduced dose itu sendiri untuk secara guideline belum ada dokter. Seperti itu. Untuk ya itu dok. Kalau yang tadi di tabel bukannya yang 50 mg dalam 15 menit? Ada yang kalau yang ini reduced dose-nya adalah secara accelerated dokter. Jadi pada ini kalau pada paper ini juga menyebutkan bahwa reduced dose juga dapat diberikan 0,6 mg per kilo dengan maksimal ada 50 mg diberikan dalam 15 menit. Namun bila mengacu pada ESC 2019 dengan dosis seperti ini adalah dosis accelerated dose dokter, di mana diberikan pada pasien yang cardiac arrest ataupun hemodinamiknya instabil. Seperti itu dok. Kalau accelerated dose diberikan pada pasien yang hemodinamiknya stabil sama cardiac arrest. Bisa pasien saat cardiac arrest karena kausanya adalah PE ataupun pasien post cardiac arrest. Direkomendasikan seperti itu. Izin konfirmasi dok, bukannya kalau misalkan high risk tadi kan memang itu kriteria high risk, salah satunya adalah cardiac arrest dan hemodinamik instabil ya dok? Iya. Di mana indikasi untuk terapi trombolisis memang pasien dengan high risk atau dengan moderate risk namun deteriorating tadi kalau di algoritmanya. Jadi semua pasien hemodinamik stable dan post cardiac arrest sebenarnya bisa pakai yang accelerated dose ya? Dapat dok, dapat. Kalau dari guideline ESC dapat diberikan pada pasien dengan cardiac arrest ataupun ROSC post cardiac arrest dapat diberikan accelerated dose. Dengan resikonya juga untuk perdarahannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan full dose dokter. Dengan tadi mekanisme yang dijelaskan.
keberhasilan kapan kita? Oh ya, keberhasilan kita bisa nilai segera setelah evaluasi baik klinis dan juga parameter seperti ekokardiografi ya dokter. Klinis kita bisa melihat parameter dari tanda-tanda vital, saturasi, dan juga bisa melihat dari saturasinya juga, dari AGD-nya juga kita bisa melihat, dan juga untuk parameter perbaikan dari RV function-nya kita bisa menilai dari TAPSE, RV dilatasinya, apakah SPAP-nya, ataupun juga dapat melihat dengan MPAP-nya juga dokter. Terima kasih dokter. Mungkin cukup dari saya. Melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya pada dokter Reni, kami persilakan. Terima kasih Dokter Dewi, izin menanyakan terkait dengan kita tadi sudah sedikit disinggung dengan Dokter Wicak ya, untuk kriteria kapan kita mengatakan trombolisnya itu berhasil atau tidak itu pada PE apa saja ya dokter. Kemudian apakah memang harus di CTP, harus di angiografi PA untuk memastikan berhasil atau tidak, atau ada pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan di dokter Matonuwun? Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Kriteria keberhasilan dari trombolisisnya itu tadi dok, hemodinamik dan juga adanya perbaikan dari fungsi dari right ventricle serta fungsi dari perfusi dari paru itu sendiri dapat dinilai dari AGD ataupun dari klinis dokter, dan juga dari parameter ekokardiografi. Sedangkan untuk evaluasinya apakah perlu dilakukan CTPA ataupun angiografi, dari literatur yang saya baca tidak perlu dokter bila terjadi keberhasilan. Namun untuk jangka panjangnya kita perlu melakukan CTPA untuk mengevaluasi apakah terjadi CTEP atau tidak pada pasien post PE dokter. Dokter, untuk kita CTPA-nya apakah ada range waktunya ya dok, 3 bulan, 6 bulan, setahun atau ya direkomendasikan 3 bulan setelah event pertama. Kemudian dievaluasi tiap 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Oke, siap. Dokter. Terima kasih dokter Reni atas diskusinya. Mungkin kami lanjutkan ke teman-teman rekan-rekan presiden yang lain. Apakah ada yang tidak didiskusikan, dokter? Ya, silakan dokter Teguh. Baik, terima kasih. Intinya pada pasien dengan intermediate risk P ini kan jika memang terjadi deteriorasi kondisi, maka memang ada tempat untuk melakukan sistemik trombolisis, dokter. Lalu bagaimana peran penggunaan antikoagulan pada saat dilakukan trombolisis sistemik pada PE? Apakah memang dapat diberikan bersama atau seperti apa dokter? Ya, dokter, menurut guideline yang saya baca yaitu SC 2019, ternyata ketika kita melakukan sistemik trombolisis, UFH itu dapat diberikan secara kontinu saat pemberian ATPase. Namun UFH itu ditunda sementara ketika kita menggunakan regimen streptokinase ataupun urokinase. Seperti itu dokter. Dan pada pasien dengan high risk PE sebenarnya direkomendasikan pemberian terapi awalnya adalah LMWH dan juga fundaparinux dengan kelas rekomendasinya adalah 1A. Namun bila kondisinya memburuk baru kita lakukan trombolisis sistemik. Izin dok, mungkin sempat dijelaskan terkait dengan tadi kan ada yang regimen tertentu dihentikan, regimen yang satu tetap diberikan secara bersamaan. Mungkin apakah ada alasan tertentu terkait dengan bleeding risk-nya atau seperti apa? Untuk saya sebelumnya belum mencari dok untuk literatur mengapa pada pemberian streptokinase dan juga urokinase UFH itu harus dihentikan sendiri, di stop sementara. Namun menurut hemat saya pada saat kita juga melakukan streptokinase itu kan dia tidak spesifik ya, dan resiko bleedingnya juga tinggi, sehingga mungkin alasan itu yang menyebabkan bahwa saat pemberian streptokinase itu pemberian UFH di stop terlebih dahulu dibandingkan dengan ATPase yang lebih spesifik sehingga resiko bleedingnya yang lebih rendah, sehingga UFH dapat tetap diberikan durante trombolisis sistemik dokter. Dokter Teguh, apakah cukup? Terima kasih dokter Teguh.
Mungkin kami lanjutkan ke sesi berikutnya, ke sesi ke pembimbing. Mungkin dari pembimbing kedua kepada Dr. Gahan. Karena tidak jelas konsultan, kami persilakan Dr. Ya, terima kasih. Selamat Dr. Dewi untuk laporan kasusnya. Mas saya di sini ini kan terjadi emboli paru saat CDT ya. Enggak dok, CDT saat dipindahkan ke HCU dok, tiba di HCU. Terus setelah itu dilakukan trombolisis. Iya. Terus IVC filternya tapi nggak dipasang. Tidak dok. Enggak ya. Jadi mungkin dijelaskan coba gimana caranya kita masang IVC filter. Ya baik dok. Ini IVC filter dapat dilakukan pemasangan dari akses inferior ataupun akses superior dokter, di mana kita dapat melakukan puncture di vena besar, vena femoralis ataupun vena juguler. Lalu IVC filter ini dikembangkan di bawah arteri renalis dokter, ataupun di atas dari trombus bila terjadi trombus di vena cava inferior dokter. Oke, terus untuk pemasangan IVC filter ini permanen atau gimana? Ada dua jenis IVC filter dokter, yaitu permanen dan juga temporary. Dan permanen ini mungkin saya kurang ada merek-merek tertentu yang dapat dilakukan pemasangan permanen IVC, namun kebanyakan yang saya baca ini menggunakan temporary IVC dokter, di mana IVC ini harus di retract ataupun diambil setelah 60-120 hari setelah pemasangan dokter. Terus prosedur pengambilan untuk IVC yang temporer gimana? Cara ngambilnya? Untuk aksesnya dapat sama dok, dilakukan dari atas ataupun dari bawah. Lalu untuk pengambilannya saya kurang tahu dok. Prosedurnya apakah menggunakan kateter ataupun untuk ekstraksinya dok. Oke, terus ini kan sebenarnya dipakai kalau kita takut pasien jatuh dalam kondisi PE. Jadi pasien kondisi PE itu maksudnya DVT tadi ya di proksimal atau di vena besar, terus dia takut jatuh kondisi PE, maka dilakukan pemasangan IVC. Cuma bukannya pemasangan IVC ini menghalangi kita CDT ya, untuk CDT yang directed di paru itu ada pertimbangannya kan? Kita nggak bisa CDT di paru kalau ternyata dia tetap ada PE. Oke dok. Itu solusinya gimana kalau ada kondisi? Bisa aksesnya bisa lewat superior dokter dilakukannya kalau memang IVC-nya dipasang di vena cava inferior. Sedangkan kalaupun kita mau melakukan CDT di paru dengan aksesnya di bawah dan masih dilakukan pemasangan IVC filter dan memang mau melakukan akses dari inferior, maka IVC filter ini dapat dilakukan ekstraksi sementara dan dilakukan CDT pada arteri pulmonalisnya dokter. Ya berarti agak ribet ya, dipasang dicopot ya. Jadi mungkin tadi udah dijelaskan ya untuk DVT, terus untuk PE ya kayaknya kemarin beberapa waktu ada yang maju ya untuk intermediate. Dimas ya kalau salah ya. Dimas mana? Aan ya? Oh, Aan mana? Momentum. Ya dia kan udah menjelaskan tuh kapan kita bisa melakukan trombolisis dan tidak pada klasifikasi untuk PE-nya. Tapi di sini mungkin penekanannya sesuai judulnya kita membahasnya tentang IVC filter ya, sama trombolisis kalau ada pemberatan di intermediate ya, kelas ya. Di teman-teman yang stase di BTKV pernah lihat orang BTKV masang IVC filter? Nggak ada yang pernah lihat ya. Saya juga di sini belum pernah lihat, nggak ada barangnya. Yang ada malah di RSA yang untuk IVC filter. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Mohon dilanjutkan pembimbing selanjutnya. Dr. Gahan atas asupannya. Kami lanjutkan ke pembimbing selanjutnya pada Dr. Muhammad Taufik Ismail, konsultan. Kami persilakan Dr. Ya, terima kasih Dr. Dewi, refreshing kembali ya tentang acute pulmonary embolism ya. Jadi belajar pada kasus ini bahwa ketika kita melakukan CDT atas indikasi yang tadi sudah disampaikan, jadi ada indikasi yang harus diketahui kapan kita CDT, kapan kita tidak CDT ya. Yang kedua adalah ketika kita CDT, rekomendasinya adalah kita menggunakan IVC filter. Dr. Dewi sudah menemukan rekomendasinya?
Belum dok, kalau untuk Belum ya? rekomendasi IVC filter belum, namun menurut ACC dan juga SIR yaitu radiologi itu dapat dipertimbangkan pada pasien dengan PE ataupun DVT yang dilakukan advanced treatment, salah satunya adalah CDT dokter. Ya, kebanyakan penelitian memang studi di luar kita menggunakan IVC filter ya. Ketika kita melakukan CDT, karena tetap bagaimanapun ada risiko untuk ketika kita melakukan manuver itu akan membuat shifting trombus ya ke pulmonary artery, dan mungkin ini kejadian pertama sehingga saya minta Dr. Dewi untuk angkat kasus ini bahwa memang idealnya kita harus menggunakan IVC filter ya, tetapi memang ada kendala, kita harus cost efektif sehingga kita harus memikirkan strategi lain ketika terjadi pulmonary emboli. Dan terima kasih juga pada tim ICCU saat itu bisa cepat mendeteksi dan kemudian kita berikan trombolisis sistemik. Indikasi trombolisis sistemik pada pasien ini apa Dr. Dev? Kalau dari scoring, pasien memiliki intermediate high risk PE dok, dengan didapatkan adanya perberatan klinis sesak dokter, sehingga memang dapat direkomendasikan untuk pemberian sistemik trombolisis dokter. Oke, tidak ada saat itu hemodynamic instability? Untuk tekanan darah saat itu paling rendah di 110/70 dengan respiratory rate-nya 30, terjadi desaturasi dokter. Waktu itu 70 dengan pemberian NRM 15 liter per menit dengan adanya takikardi 130 kali per menit dokter. Namun di sini dikatakan kalau dari ESC dikatakan hemodinamik instabil bila pasien ARES ataupun shock ataupun juga adanya persisten hipotensi dokter. Ya, ini yang harus digarisbawahi juga bahwa ternyata indikasi sistemik trombolisis bukan hanya yang shock ya, bukan hanya yang tensi turun, tetapi bisa juga hemodynamic instability itu hemodinamiknya stabil tetapi ketika ada respiratory worsening. Betul demikian ya Dr. Dewi ya? Oke dokter. Ya, jangan sampai nanti kita menunggu shock dulu ya, begitu kita yakin itu klinisnya mengarah ke PE dengan sudah mulai akut desaturation, jangan sampai dia gasping terus CPR, nantinya itu sudah terlambat, sehingga saat itu kita bisa cepat deteksi dan kita langsung berikan systemic trombolisis. Dan memang systemic trombolisis akan memiliki waktu yang cepat ya dibandingkan CDT yang kita harus menunggu tim untuk ready, dan sampai sekarang pun systemic trombolisis masih level FVD-nya lebih banyak ya dibandingkan dengan CDT ya pada pasien yang hemodynamic instabil atau acute worsening of respiratory failure atau worsening of respiration hipoksia. Dan pilihannya saat itu adalah menggunakan accelerated. Kenapa menggunakan accelerated? Apakah biar cepat ataukah lebih efektif? Untuk accelerated dokter, untuk membandingkan dengan full dose ataupun reduced dose dengan accelerated, sebenarnya saya belum menemukan referensinya dokter. Namun berdasarkan literatur yang saya baca, yang termasuk accelerated di sini itu adalah reduced dose dokter. Ternyata efektivitasnya sama untuk memperbaiki hemodinamik dan juga fungsi RV serta perfusi dari paru dokter. Menikmati literaturnya dok. Juga untuk resiko bleedingnya juga lebih rendah dibandingkan dengan full dose. Dan kesimpulannya mana? Ini tidak terdapat perbedaan yang bermakna dokter terkait dengan luaran klinisnya sama-sama baik dengan resiko bleedingnya yang lebih rendah dokter pada pasien dengan reduced dose trombolisis dokter. Yang di sini dikatakan bahwa dengan dosis 0,6 mg per kilo dokter. Ini membandingkan antara reduced dose dan juga full dose dokter. Namun di sini kalau kita samakan dengan ini kan kita bicara tentang accelerated kan. Accelerated ada studinya nggak? Untuk accelerated saya belum mendapatkan studinya dok. Namun dengan dosis yang mirip dengan accelerated pada
Tapi itu Dokter Dewi mestinya ya, kalau dia udah masuk guideline pasti sudah ada studinya, sehingga nanti coba dibaca lagi bahwa accelerator itu memiliki efek yang lebih bagus. Nah, dia lebih cepat dan risiko bleedingnya juga lebih rendah. Cuma memang, dan di guideline sudah masuk, cuma memang studinya belum sebanyak standar dose, sehingga di guideline masih belum memilih mana yang terbaik. Tapi saya kira dengan studi yang ada, saya kira kita bisa rutinkan bahwa accelerated ini menjadi pilihan yang saya kira lebih bagus berdasarkan studi itu ya. Dan outcome-nya juga pasiennya juga baik. Ya. Dan berikutnya tentang IVC filter ini memang ada yang permanen, ada yang transient, temporer ya. Dan device-nya memang yang permanen berbeda ya. Cuma seringkali kita menggunakan yang temporer itu kemudian kita pasang permanen. Saya bisa kita melakukan teknik CDT untuk emboli paru dengan IVC filter. IVC filter itu dia lubangnya besar, jadi kateter itu masih bisa masuk, sehingga kita beberapa tindakan yang PE dengan CDT pun direkomendasikan untuk menggunakan IVC filter ya. Cuma memang di kita belum karena mahal ya, di kita belum bisa kita lakukan. Saya kira itu saja Dr. Dewi, terima kasih. Reminder kembali tentang emergensi pada akut PI, kapan kita lakukan systemic thrombolysis, dengan dosis yang mana, kemudian kapan kita lakukan CDT. Itu juga sudah disampaikan pada laporan kasus sebelumnya ya, kapan kita melakukan CDT pada yang intermediate high risk PE. Kemudian indikasi penggunaan IVC filter seperti apa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat kepada Dr. Dewi ya. Terima kasih Dr. Taufik atas asupan dan arahannya Dr. Selamat pada Dr. Dewi atas maju prestasinya. Kami lanjutkan untuk agenda ilmiah yang kedua dengan laporan jaga dari Selasa tanggal 16 Desember tahun 2025 kepada tim jaga yang recording stopped. Silakan. Recording in progress. Dr. Farid.
Baik, selamat pagi dokter dan rekan-rekan PPDS sekalian. Terima kasih Sekon atas waktu dan kesempatannya. Izin kami dari tim jaga Selasa 16 Desember 2025 untuk mempresentasikan laporan pagi kami, pasien atas nama Tuan IPN usia 44 tahun, rujukan dari RS Queen Latifah yang dirujuk dengan STEMI lateral post successful fibrinolysis dengan kardiogenik dengan CAP, yang kemudian di IGD kami konsep sebagai STEMI anterolateral onset lebih dari 48 jam, lebih dari 48 jam post fail fibrinolysis pada onset 4 jam dengan AHF subtype cardiogenic shock dengan samping koroner, dengan gagal tipe 1 CAP dengan AKI dan juga riwayat trauma kulit ekstra. Terima kasih. Terima kasih kepada pemelaran tim jaga tadi malam. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana alur dari tim jaga yang mendapatkan pasien rujukan dengan konsep awalnya adalah STEMI anterolateral dengan konsep dari perujuk post successful fibrinolytic, namun dengan shock kardiogenik yang kemudian kita terima dianggap sebagai failed fibrinolytic yang kemudian akhirnya ditemukan juga ada diagnosa baru yaitu AHF subtype cardiogenic shock. Mungkin bisa dijelaskan dulu alur dari tim jaga mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang apa saja yang kemudian mendukung untuk tim jaga menegakkan diagnosa dari pasien ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Izin kami menjelaskan perjalanan penyakit pasien Tuan IPN ini, di mana pasien ini sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit pada tanggal 14 Desember 2025, pasien mengeluhkan nyeri dada, rasa seperti tertindih, disertai dengan keringat dingin dan juga sesak, sehingga pasien akhirnya memutuskan untuk berobat ke RS perujuk RS Queen Latifah. Di RS perujuk pasien kemudian masih mengeluhkan nyeri yang fasenya 7 dengan disertai dengan sesak, dan kemudian pada saat itu diterima dengan hemodinamik masih stabil dengan tensi 115/82, dan kemudian di sana dilakukan EKG dan didapatkan STEMI anterolateral, dan di sana kemudian diputuskan untuk dilakukan fibrinolysis setelah dilakukan loading di APT. Nah, setelah dilakukan fibrinolysis dikatakan bahwa pasien mengatakan waktu itu nyeri tertindihnya sudah berkurang sampai fase 3, tapi memang katanya pasien masih mengeluhkan ampek dan juga sesak. Namun dari RS perujuk kemudian mengkonsep pasien ini dengan successful fibrinolysis, kemudian dilanjutkan dengan perawatan di CVCU dengan heparinisasi dengan menggunakan Fondaparinux. Durante perawatan di CVCU, pasien ini dirawat bersama dengan TS pulmo terkait CAP-nya. Durante perawatan di CVCU, pasien mengatakan untuk nyeri dada pasien tidak terlalu mengeluhkan, tetapi memang masih mengeluhkan ampek dan sesak. Nah, di hari kemarin, hari masuk rumah sakit di tanggal 16, di sore hari keluhan sesaknya memberat dan ampeknya memberat, dan katakan pasien mengalami penurunan tensi, di mana tensinya dikatakan turun sampai 73/43, sehingga pasien kemudian diberikan support dengan dobutamin, tetapi dengan dobutamin kemudian dititrasi oleh RS perujuk sampai 15, tetapi tidak membaik, sehingga akhirnya diputuskan untuk dirujuk ke RSS. Kemudian dari sebelum mereka rujuk, dicoba di switch dari dobu ke NE. Kemudian pasien kami terima di IGD, datang di IGD dengan keadaan masih mengeluhkan sesak nafas dengan mengeluhkan ampek. Dengan kami terima di IGD itu kemudian pada pasien ini dengan tidak ada riwayat penyakit sebelumnya, dan pasien faktor risikonya itu smoker, tetapi sudah smoker dengan rutin 1 bungkus per hari. Nah, kemudian pasien ini kami terima di IGD itu dengan tanda vital itu memang dengan tensi 82/53 dengan support dengan NE 0,03 waktu itu, dengan kami dapatkan juga dengan
respirasi rate yang agak cepat 28, sehingga kemudian pasien kami coba untuk jalankan kembali dobutaminnya. Kami coba untuk stop NE dan mulai memasukkan dobutamin kembali, tetapi dengan dobutamin naik sampai dosis 10, tensi tidak membaik, sehingga kami putuskan untuk menambahkan kombinasi dengan kombinasi dengan NE. Nah, pasien kami lakukan pemeriksaan fisik ini, kami dapatkan bahwa pasien memang terdapat rales di sepertiga paru, dan juga kami juga dapatkan crackles di kedua lubang paru. Kemudian untuk edema tidak kami dapatkan, dan pada untuk EKG-nya kami kemudian untuk gambar EKG. Untuk EKG ini di EKG RS perujuk kami EKG RS perujuk didapatkan ada dengan irama masih sinus dengan irama masih sinus dengan heart rate sekitar 95 kali per menit dengan ST elevasi di V4 ini V4 V5 V6 dengan 1 AVL dengan ST elevasi juga di 23 akhirnya. Dan kemudian sebenarnya setelah dilakukan fibrinolisis, sebenarnya penurunannya juga tidak terlalu signifikan, kemungkinan kurang dari tidak lebih dari 50%. Tetapi memang mungkin yang menjadi pedoman, karena memang kalau juga pasien kita tanyakan, memang pasien mengatakan bahwa nyeri tertindinya itu berkurang, dirasakan setelah dilakukan fibrinolisis. Kemudian EKG masih EKG pos 60 menit fibrinolitik masih sama. Kemudian ini EKG yang di saat yang kemarin di RS perujuk sebelum dirujuk, didapatkan di sini didapatkan masih elevasi di masih sama elevasi di V3 elevasi di V3 V4 V5 V6-nya. Kemudian ini EKG kita terima di RS Sarjito dengan irama sinus dengan heart rate sekitar 108 kali per menit dengan ST elevasi di V4 V5 V6 dengan 1 AVL dengan didapatkan KIP patologis di 23 AVF dan juga V2 sampai V6. Nah, kemudian pasien ini akhirnya kami awalnya yang memang diperujuk dikonsep dengan STEMI dengan successful fibrinolisis, kami dengan mempertimbangkan bahwa masih didapatkannya hemodynamic instability, sehingga kami akhirnya menganggap bahwa sebenarnya pasien ini fail fibrinolisis, yang kemudian akibat fail fibrinolisis yang tidak dilakukan rescue PCI segera, tidak dilakukan revaskularisasi, sehingga menimbulkan acute decompensated heart failure ADHF de novo dengan tipe itu cardiogenik shock karena didapatkan penurunan tensi dengan kami campingnya dengan koroner, sehingga kami akhirnya memutuskan untuk pasien ini untuk dilakukan tindakan rescue PCI. Untuk kami juga lakukan pemeriksaan laboratorium ulang di sini. Memang kami dapatkan bahwa di laboratorium di RS Sarjito itu didapatkan memang peningkatan high stroke-nya masih peningkat high stroke-nya 3.168 dengan juga didapatkan leukositosis juga 15.000 yang juga related dengan infeksi DD iskemik. Kemudian juga didapatkan adanya peningkatan enzim transaminase juga related karena kongestif. Dan untuk AGD-nya kami dapatkan di AGD di IGD didapatkan alkalosis respiratorik dengan kami dapatkan dengan alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian dengan
laktat yang meningkat 2,5 dengan mulai gagal nafas di B1 dengan PO2 mulai kurang dari 60. Demikian, dokter. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari tim jaga. Yang ingin kami tanyakan di sini adalah apakah tim jaga jika melihat dari gambaran EKG-nya sendiri menganggap dari proses perjalanan pasien ini sendiri apakah dianggap sebagai successful sesuai dengan perujuk, atau kalau dari tim jaga sendiri dari gambaran EKG-nya sebenarnya bisa dikatakan sudah tidak bisa dikatakan sebagai successful, tapi memang felt fibrinolytic karena tidak ada penurunan lebih dari 50%. Kemudian yang kedua adalah di perujuk yang awalnya sempat dipasang 20 sampai 15 kemudian diubah oleh perujuk dengan menggunakan NE dengan pasien yang terdiagnosa sebagai CAP severe. Yang ingin kami tanyakan di sini adalah bagaimana tim jaga untuk menegakkan apakah shock yang terjadi di pasien ini betul-betul shock kardiogenik atau kemungkinan mix shock yang terjadi karena proses infeksi yang juga dianggap sebagai CAP severe pada pasien ini. Apakah murni memang karena kardionya atau sebenarnya ada proses campuran di balik shock yang terjadi pada pasien ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Untuk penilaian apakah pasien ini successful fibrinolysis ataupun fail fibrinolysis dari EKG, menurut kami pribadi, menurut kami dari tim jaga, bahwa kami memposisikan EKG-nya ini belum dapat dikatakan successful karena kalau kita hitung di sini penurunannya itu tidak lebih dari 50%. Sehingga menurut kami yang menjadi pedoman meskipun pada kami tanya kepada yang tim yang mengantar bahwa konsepnya lebih dianggap successful ini karena memang pasien mengatakan nyeri dadanya berkurang. Tetapi memang dengan nyeri dada berkurang ini pasien masih mengeluhkan ampek yang terutama saat jika bernapas. Nah, kemudian kenapa kami tidak awalnya kami sempat berpikiran sama dengan oponen bahwa saat kami konsulkan atau dikirimkan sisrut, yang terlintas di pikiran kami juga bahwa dengan konsep awal di sana bahwa pasien ini adalah STEMI anteroseptal post successful fibrinolysis dan baru mengalami sesak memberat dan juga penurunan tensi di hari ketiga setelah heparinisasi 3 hari, sempat kami berpikir bahwa dengan dikatakan bahwa pasien ini dirabarkan dengan paru, sempat kami juga berpikir bahwa apakah ini pasien dengan mix shock dengan perberatan pneumonia yang menyebabkan sepsis. Terlebih dengan dikatakan bahwa dengan dobutamin sampai dengan dosis 15 MAP tidak membaik, tetapi dengan dikatakan bahwa dengan diubah dengan NE mulai membaik sebelum dirujuk. Nah, tapi kemudian yang membuat kami akhirnya tetap mengebawa ini sebagai fail karena setelah kami di IGD kami coba lakukan hemo echo tapi hemo echo kami karena tensinya turun memang kami tidak lakukan hemo echo tanpa support, tapi yang saat itu kami lakukan hemo echo dengan support yang saat itu dengan 2010 dengan NE kami dapatkan bahwa memang yang masih turun itu CI-nya 1,3 di bawah 1,3 dengan SVR-nya itu yang 1480. Memang SVR ini tidak dapat memang SVR-nya ini bisa saja memang dipengaruhi karena memang pasien ini saat kami lakukan hemo echo didapatkan dengan NE 0,1, tetapi NE 0,1 sehingga tetapi tetap dengan SVR yang masih lebih dari 1.200 ini yang membuat kami berkata bahwa ini mungkin masih dengan dengan shock kardiogenik. Dengan mempertimbangkan tadi campingnya sendiri adalah koroner, berarti dari tim jaga melakukan usulan untuk dilakukan rescue PCI, dok? Dokter, dengan campingnya dengan koroner dengan kami mengetahui pasien dengan fail fibrinolysis sehingga kami dengan ongoing ischemic dengan tanda hemodynamic instability sehingga kami kemudian mengajukan untuk dilakukan tindakan rescue PCI, dokter.
kasih Dr. Farid. Mungkin ini baik sekali untuk pembelajaran bagi kita gitu. Jadi memang pasien dengan riwayat STEMI dari perujuk kemudian dilakukan fibrinolysis, kemudian dikatakan sukses diperujuk dokter. Kemudian pada pasien ini kemudian karena masih ada shock, kemudian dipaksa sebagai suatu shock kardiogenik atau karena infeksinya kemudian dirujuk ke kita. Namun memang di UGD memang asesmen tim jaga menjadi krusial juga dok. Apakah memang pasien ini mengeluhkan nyeri dada yang lebih dominan karena memang pasien ini disebutkan sebagai suatu valve fibrinolysis, atau memang pasien ini jatuh ke kondisi acute heart failure ya dok, acute heart failure. Karena memang sebab saya di pasien ini kan memang diases sebagai suatu acute heart failure lebih dahulu, kemudian dengan campit awal mungkin koroner atau infeksi ya dok waktu itu dari tim kita mau ngasih dari perujuk sih, dari perujuk memang stopnya curiga karena dari perujuk bilang dari perujuk menyampaikan bahwa curiganya penyebab perberatannya karena pneumonia dan juga dengan koronernya. Tetapi memang dikatakan bahwa mereka bahwa ini kemungkinan pneumonia terkait dengan yang mereka menggunakan dobutamine sampai 15, tetapi hemodinamik tetap tidak membaik. Kemudian pada pasien setelah dikonsul sebagai acute heart failure di IGD, kemudian ditransfer ke ICU, kemudian di ICU kita akses ulang, memang ternyata memang lebih condong ke pemberatan suatu valve fibrinolysis, sehingga kemudian aktivasi tim untuk rescue. Seperti itu ya dok? Ya dokter. Oke. Mungkin pelajarannya apakah memang di IGD ini bagaimana cara kita membedakan mungkin acute heart failure-nya ini adalah memang campit koroner, ataukah dia memang seperti dari perujuk bahwa dia itu campitnya mungkin suatu perberatan infeksi dok? Baik dokter, memang pasien ini kami aktivasinya jadi di awal di IGD seperti yang kami sampaikan tadi bahwa saat pasien kami terima kami sempat berpikiran bahwa pasien ini dengan AHF dengan campit infeksi dengan infeksi juga dan juga dengan koroner, karena memang pada saat itu kita tanyakan bahwa pasien mengatakan jika kita tanyakan dan memang subjektif dikatakan bahwa keluhan nyeri dadanya berkurang terutama setelah fibrinolysis, tetapi yang menjadi akhirnya kami menjadi yakin bahwa ini keluhan tetap ada ongoing ischemia karena kami tanyakan bahwa pasien selain sesak itu mengeluhkan bahwa pasien memang dadanya masih terasa ampeng, tidak kenyaman, terutama jika pasien ingin menarik napas dikatakan bahwa keluhan di dada tidak terasa nyaman, sehingga kami anggap bahwa ini kami anggap sebagai keluhan masih keluhan angina. Kemudian memang di IGD memang kami tidak agak lama untuk mengambil keputusan, sehingga akhirnya pasien harus didorong ke CVCU, baru kami akhirnya memutuskan untuk melakukan reassessment dan kemudian akhirnya kami melakukan aktivasi untuk dilakukan rescue PCI, sehingga pasien berangkat ke lab itu dari CVCU, tidak langsung dari IGD, karena kami agak lama dalam akhirnya untuk merekonsep pasien di IGD, dokter. Terima kasih dokter. Jadi waktu di IGD datang dengan tensi berapa tadi dok? 80 gitu. Itu dengan support NI 0,03 dari perujuk ya dok. Kemudian setelah itu tim IGD apakah melakukan perubahan supportnya dok? Gitu dokter. Jadi sebenarnya pasien ini saat dirujuk kami tidak terinfo bahwa pasien ini sudah di switch NE. Terakhir saat disampaikan bahwa pasien berangkat, mengatakan bahwa pasien berangkat dengan 2015, sehingga pas pasien tiba di kami dengan NE 0,03 dengan tensi masih mepet, sehingga kami masih berpikir bahwa berarti ini belum tentu karena dengan NE juga tidak tensinya tidak membaik, sehingga kami putuskan untuk blind dulu terlebih dengan pasiennya memang awalnya dengan koroner, sehingga curiga utamanya dengan shock kardiogenik, sehingga kami pasang
inotropik terlebih dahulu. Nah, nanti kami coba naikkan inotropiknya sampai dosis 10 tidak naik, sehingga kami akhirnya mulai menambahkan fosforesor dengan NE. Dengan NE kemudian tensi mulai dengan double support akhirnya tensinya mulai membaik. Dengan terakhir kami pasang itu dengan dobu di 5 dan dengan NE 0,1 dengan tensi stabil dengan tensi sekitar 110 per 50-an, dokter. Dengan dobu 5 dan NE 0,1 gitu. Kemudian apa sempat ada profil hemo dok di gitu atau kan? Ini yang profil hemo echo saat pasien masih kami pakai dengan awal baru kami naikkan, dokter, jadi kami langsung hemo echo yang ini dengan dobu 10 dengan NE 0,1 dengan kami dapatkan CI-nya 1,3 dengan SVR-nya 1480, dokter. Kalau melihat dari profil hemo seperti ini, kalau dari dokter dari tim IGD lebih condong ke arah shock yang disebabkan oleh dengan dengan CI yang lebih rendah di sini kami lebih condong ke arah shock kardio karena shock kardiogenik, dokter, dengan CI kurang dari 2,2, dokter. Mungkin dari data penunjang dengan Ego Fokus IGD kita juga sudah bisa mengarahkan gitu, kalau misalkan mungkin memang perberatan AHF yang mungkin memang capitnya koroner gitu. Mungkin kalau kita hendak menelusur lebih lanjut dok, mungkin bisa diperlihatkan data penunjang juga yang menunjang dari severitas dari CAP-nya, karena di perujukan memang mungkin sebagai CAP severe dok. Apakah memang data-data penunjang penunjangnya memang mengarah ke arah suatu CAP yang berat seperti mungkin dari ronsen maupun dari darah lengkapnya dok? Baik dokter, jadi pasien ini di RS Perujuk sudah dilakukan sudah dikonsep dengan pneumonia dari RS Perujuk dan sudah diterapi juga di RS Perujuk dengan antibiotik levofloxacin dan juga dengan antibiotik levofloxacin, dan di Perujuk juga sudah sempat dilakukan pewarnaan gram dengan sputum, didapatkan kokus gram positif, dan kemudian untuk di ronsen toraks di kita ini yang di RS Project yang di kita. Ini yang kami lakukan di ronsen di IGD RSS, didapatkan yang kami dapatkan bahwa pasien ini ada dengan kardiomegali ringan sekitar CTR-nya sekitar 0,6 dengan kemudian dengan kami dapatkan dengan gambaran stabilisasi meningkat dengan bed interference dengan tanda edema pulmo, dan juga kami kemudian didapatkan di kedua bilateral paru gambaran ekspertis radiologi memang dibaca sebagai suatu pneumonia dok. Jadi dokter Amal dikonfirmasi lagi dok. Baik dokter, jadi tim jaga awalnya mengakses pasien ini sebagai perberatan AHF dengan capit koroner terlebih dahulu gitu dokter. Baru kemudian di-reassess ulang bahwa memang kondisi pada pasien ini diakibatkan oleh karena valvubrinolitiknya. Untuk selanjutnya berarti kan tadi sudah dijelaskan pasien kemudian diplanningkan rescue PCI dari CPCU. Untuk tindakannya sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dokter hasil yang didapatkan dari tindakan rescue PCI-nya dokter. Baik dokter Amal, tadi saya mengikuti tindakan rescue. Jadi pasien diantar dari CPCU dengan kondisi hemodinamiknya memang sistoliknya sekitar 100-an dengan support dobutamin dan NE.
Kemudian pasien dipasang dengan akses femoral dokter. Kemudian selama event pasiennya memang mengalami event hipotensi sehingga kami uptitrasi dari supportnya dengan dobu 10 NE 0,3 kemudian stabil. Nah dari gambaran ini kita bisa melihat ada total oklusi di distal ECX sebelum percabangan OM2 dengan TIMI thrombus grade 5 dan TIMI-nya 0 flow, dan juga kita bisa melihat ada GTO di proximal LAD dokter. Untuk yang gambar kanan sebenarnya relatif normal dengan stenosis non signifikan 50%. Kemudian dari gambar ini dan gambaran EKG-nya ada elevasi di lateral dan juga ada kesan OMI di V1 sampai V3. Akhirnya diputuskan intervensi di CX dokter, dengan culpritnya curiganya memang di LCX-nya. Kemudian di wiring dapat menembus lesi, ditempatkan di distal OM2, kemudian di predilatasi, kemudian akhirnya dipasang satu stent di distal LCX dokter. Nah ini gambar yang kanan relatif normal. Nah dari kanan kita bisa melihat ada konus branch-nya, dia mengisi ke GTO di LAD dan juga ada cabang dari PDA yang mengisi juga ke proximal GTO LAD dokter. Kemudian pos tindakannya disimpulkan ada CAD2VD, kemudian ada rescue PCI 1 DES di LCX dan GTO di LAD dokter. Kemudian dengan gambaran akhir TIMI 2 flow, kita gambaran setelah di stenting itu gambarannya TIMI 2 flow, cuma untuk videonya nggak ada, sehingga diputuskan pemberian heparinisasi dokter dengan kemungkinan memang distal vaskulernya memang sudah kurang baik. Dokter Firandi juga curiga mikrovaskulernya juga sudah kurang baik. Kemudian untuk DAPT digunakan 3 Grelor dokter. Melanjutkan heparinisasi dengan 3 Grelor. Tapi memang alirannya itu agak lambat, slow flow, disimpulkan TIMI 2 setelah stentingnya. Dr. Amri. Mungkin kita follow up lagi ke kondisi pasien di ruang perawatan intensif kepada stase yang menangani pasien. Dr. Ainin. Silakan dok. Selamat pagi, dengan Aileen, stase CVCU. Jadi pada pagi ini kami terima pasien pos tindakan dengan supportnya masih dengan NE 0,3 dan dobutamin 5 dengan tekanan darahnya 109/65. Dengan RR-nya masih sekitar 28 sampai dengan 30 kali, dengan NRM 10 liter per menit, saturasinya di sekitar 95 dan 96%. Kalau dari pasiennya sendiri mengatakan memang kalau untuk keluhan nyeri dadanya sudah tidak ada, namun masih merasakan ampek, dan dari pemeriksaan fisiknya memang masih ditemukan adanya rels yang minimal dan adanya crack loss. Dan sementara kami lanjutkan dengan heparinisasi dan pemberian DAPT-nya dengan aspirat dan 3 Grelor. Jadi tensi masih dengan support ya dok? Apakah setelah tindakan tensinya cenderung membaik dan supportnya bisa menurun? Kalau tadi awal itu memang dobutamin NE-nya masih 0,3, kemudian tadi kami coba turunkan
plannya adalah untuk menurunkan untuk norepinefrinnya, dokter. Jadi NA-nya sudah diturunkan ya dok. Oke. Untuk profil hemoeko semalam apakah ada dok? Lebih mengarah ke suatu shock kardiogenik dengan COC yang rendah atau memang SVR yang rendah gitu. Izin dokter dengan EDRE Jajun CVCU semalam untuk dulu sudah kami hemoeko dengan support waktu itu 25 NE 0,1 dengan IF-nya 47, LPIDD 60 dengan TAPSE 20. Dari CO 5,2, CI 2,33 dan SVR 954, dan dengan dua support tersebut sebenarnya tampaknya cukup ya dokter, cuman mungkin SVR Kalau kita lihat profilnya dengan LVOT yang 13,7 nih dok, dengan support tersebut amin. Kalau tadi perhitungan CO-nya 5 ya dok, CO-nya 5 dan CI-nya 2,3 dengan SVR 900 dengan NA-nya 0,1. Jadi mungkin memang untuk COC-nya udah cukup tercukupi namun dengan support amin, dan SVR yang 900 namun dengan NA 0,1. Jadi mungkin memang ada dua komponen ya, antara memang mix shock adalah ada infeksi yang menyebabkan vasodilatory juga, atau memang vasodilatory cardiogenic shock ya. Seperti itu. Mungkin dari Dr. Amal apa ada yang menjadi konfirmasi kembali dok? Atau sudah cukup? Mungkin kami lanjutkan ke sesi pembimbing dok. Mungkin antaranin kardiologis kami persilakan ada. Ini tadi perdebatannya sukses atau fail ya? Kenapa nggak ada mau konsep reinfak? Kenapa tidak berdebat ini reinfak atau bukan? Pertama, kriteria successful pada pasien ini kan terpenuhi kalau dari cerita dan dari EKG-nya ya. EKG-nya itu saya lihat ST elevasinya turun 50%, dan kalau dari ceritanya dan benar ceritanya dia bebas fail. Terus kemudian dia ada keluhan failure di tanggal 16, ya kan waktu itu. Jadi dia sempat ada periode bebas fail dan hemodinamik stabil dengan EKG turun kembali. Kenapa tidak di konsep reinfak atrak? Mungkin bisa dibuka EKG serialnya dok. EKG sebelum hidrolisis kemudian dibandingkan dengan EKG post hidrolisis. Ya. Baik dok, yang membuat kami memang jika kita melihat EKG-nya memang agak di hari hemodinamik stabil memang sepertinya ST elevasinya agak meningkat. Kemudian tapi yang membuat kami akhirnya berpikiran bahwa kami tidak terpikir untuk reinfarkt karena pasien mengatakan bahwa setelah fail sampai yang di IGD bahwa untuk nyeri dadanya sama aja, tapi untuk ampeknya juga setelah fibrinolisis malah keluhan ampeknya menetap dokter. Berarti yang dibilang fast turun 3 itu sebenarnya turun nggak? Kan kalau di anamnesis turun tulisannya fast turun 3. Itu berarti turun dari aslinya 50% atau tidak turun? Jadi yang pasien mengatakan dokter untuk setelah difibrinolisis keluhan nyerinya berkurang, tetapi yang menetap itu yang rasa ampeknya dokter. Jadi bilang ini bapak nyeri atau enggak, bilang nyeri tidak nyeri, tetapi saya tiap tarik nafas itu terasa nggak nyaman. Tarik nafas nggak nyaman itu bukannya malah perikardik, malah pleuritis. Kalau tarik nafas nggak enak. Nah maksudnya tuh karena gini ya, kita harus membedakan. Oke, saya setuju ini di rescue maupun dikerjakan primary, cuman kita harus melihat bahwa apakah benar ini kita konsepnya fail atau tidak. Karena kalau dari EKG-nya itu tuh saya EKG-nya turun dan tidak terbentuk Q-wave yang lebih dalam, bukan evolusi. Nah, ini kan segini nih, terus ini kalau kita turunkan yang pas hidrolisis turun banyak tuh kita lihat.
lateralnya juga turun banyak. Terus turun lagi yang berikutnya itu, nah ini kan, nah lihat deh, ini turun, yang lateralnya yang 1 sama AVL itu hampir, yang 1 itu udah hampir kayak back to turun ke baseline-nya. Jadi kok berdasarkan EKG ini aja sih saya setuju sukses. Cuman kan memang successful itu kan kriterianya itu ada 2, dan nyeri dada itu sedikit lebih subjektif, harus kita explore lebih lanjut. Bener nggak nih pasien ini itu tuh dia sukses atau hanya EKG-nya turun saja tapi dia nyeri dadanya masih, itu harus dikonfirmasi. Kalau tadi saya bingung, kalau dengan tarik nafas dia lebih nggak enak, seharusnya berarti bukan angina. Dia either dia pleurotic pain karena pneumonia atau karena yang lain. Nah, terus memang kalau untuk reinfark menurut saya juga agak susah karena EKG-nya itu sebenarnya tidak begitu elevasi. Walaupun dilihat itu ada naik di anteriornya, coba lihat. Ini kan 2 atas, jangan terlalu tinggi yang di sini. Nah, ini dia itu kalau dilihat tuh 2 kotak. V5 V6 itu loh. 2 kotak kecil kan, elevasinya naik. Kalau dia BBB ya. Jadi apakah ini sebenarnya dia reinfark pada saat ini, dan kita lihat di 1 sampai V1 sama V2-nya itu ada slight ST depression upright tuh. Terus naik lagi ke lead 1-nya, ini juga naik tuh. Yang awalnya dia back to baseline, per lead 1-nya terutama dia naik 1 kotak. Jadi mungkin nggak sih sebenarnya ini konsepnya reinfark lateral, jadi sudah sukses, terus kemudian dia reinfark kembali. Reocclusion mungkin itu. Terus menanggapi masalah inotropik, jadi kalau udah SCAI-C itu kita nggak boleh aja kalau memang MAP nggak terkejar langsung mulai 2 debutamin sama NE, nggak usah nunggu lama-lama, yang penting kita targetnya MAP terkejar. Jadi saya sih sebenarnya lebih berdebat ini jangan-jangan sebenarnya reinfark lateral ada yang udah sukses untuk pinolisis. Karena kalau lihat EKG-nya saja, kayaknya EKG-nya sukses. Yang paling objektif kan EKG, kalau jadi dada itu agak susah memang kadang-kadang. Apalagi dibilang kalau tarik nafas lebih nggak nyaman, kayak pleuritic gitu. Itu aja sih paling. Terima kasih Dokter Anil atas asupannya, Dokter. Kami lanjutkan ke pembimbing selanjutnya kepada Dokter Taufik. Mungkin ada asupan, Dokter. Ya, LCX-nya masih total oklusi ya. Gitu dokter, di LCX-nya dokter, total oklusi. Dan dia tidak terisi dari RCA kan, jadi mungkin setuju dengan Dokter Anin tadi konsepnya reinfark lateral. Dan ini penanganannya berapa lama? Di konsepnya sebagai apa? Rescue atau? Di rescue ya. Oke, itu saja dari saya, terima kasih. Dokter atas asupannya, Dok. Saya Dokter Anin, masih ada waktu sekitar 10 menit, Dok. Coba lihat final angionya tadi, kayaknya belum ditampilkan ya. Kami tampilkan videonya, Dok. Finalnya. Nuwun sewu dokter, untuk video nuwun sewu ada kendala teknis, namun secara deskripsi alirannya dengan TIMI 2 flow dokter, dengan alirannya memang cenderung slow flow setelah dipasang di Revas 1 stand dokter. Gambar setelah balon nggak ada juga ya, nggak ada gambar setelah di balon. Gitu dokter, ngapunten sangat dokter. Dari kanan juga nggak ngisi ke LCX ya? Untuk yang kanan, dari konus Prince itu mengisi ke GTO di LAD secara anti-grade dokter. Kemudian dari PDA itu juga ada yang mengisi ke GTO di LAD-nya dokter. Dengan stenosisnya non-signifikan 50% di RCA dok. Kalau di konser infak pertama di LCX kapan kira-kira? Berapa jam yang lalu? Di tanggal
lebih dari 48 jam dokter sampai Sarjito dokter. Saya kira dengan kalau flow-nya lambat, saya kira yang nanti yang diperhatikan di ICU adalah terjadinya reperfusi injury ya. Ketika ditandai dengan supportnya yang makin naik. Dan kalau seperti itu mungkin harus dipertimbangkan untuk revaskularisasi di LAD saya kira. Kalau ada perburukan, tapi kalau enggak sih semoga enggak ada ya. Tapi harus kita pantau terhadap reperfusi injury karena dia infaknya atau total occlusnya sudah lama. Oke, itu saja dari saya, tambahan lagi, terima kasih. Matur nuwun dokter. Untuk kasus keduanya tentang AHF dok dengan ADF dengan cabitnya infeksi dok pasien dirawat di HJO lantai 2. Boleh Pak kalau udahan aja? 7 menit lagi kan ya? Buat beli kopi di lantai 2, aku sih gitu. Baik dokter, terima kasih. Itu diselesaikan aja. Izin kami cukupkan ya dokter. Terima kasih pada Dr. Anit dan Dr. Taufik atas bimbingannya dokter. Terima kasih juga kepada rekan-rekan residen dan tim jaga yang telah mempresentasikan kasusnya. Semoga kami dapat mengambil pelajaran pada kasus pagi hari ini dan semoga kita diberikan kelancaran pada kegiatan pendidikan dan pelayanan kita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.